Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan eksepsi terdakwa Andrean Murdianto selaku Direktur PT Adidaya Nusa Prima Teknindo dalam kasus dugaan korupsi untuk pembayaran pengadaan dan sewa alat pemboran sumur panas bumi tahun 2018. Dalam sidang kali ini, penyampaian eksepsi disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum Andrean, yaitu Marco Umar dari Magnus Law Officer. Pengacara Andrean, Marco Umar menjelaskan poin penting dalam pembacaan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang yang berfokus pada hukum formil dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi disebutkan bahwa adanya pemisahan antara perusahaan yang bukan lagi sebagai anak usaha BUMN sehingga dinyatakan tidak ada unsur merugikan negara serta dinilai bahwa pengadilan tidak berhak mengadili perkara tersebut. Lebih lanjut, Marco menjelaskan adanya beberapa kejanggalan dari kasus, antara lain adanya peran dari Haidar selaku Dirut Utama PT PG Alsol yang diduga turut menerima fee atas proyek tersebut namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena memang poin eksepsi itu untuk formil, sehingga kami fokus kepada formil dakwaan. Yang pertama memang mengenai kewenangan dari pengadilan korupsi yang tidak berwenang karena adanya pemisahan antara Pegasol sebagai anak BUMN PGN akhirnya menjadi perubahan dari ke Pertamina, sehingga kami nyatakan bahwa Pegasol bukan lagi anak usaha dari BUMN, sehingga dinyatakan tidak ada unsur kerugian negara di situ, jadi tidak berwenang pengadilan korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara ini. Kedua ada mengenai terkait dengan keperdataan, bahwa memang hutang piutang antara TAK dan Pegasol ini sudah diselesaikan melalui PKPU sehingga menjadi rancu dan aneh dan prematur sifatnya kalau misalnya jaksa mengatakan bahwa kerugian ini adalah kerugian negara, sedangkan proses tentang hutang piutangnya sedang diselesaikan dalam proses PKPU. Ya memang kalau dalam dakwaan jaksa yang dibacakan pada Senin minggu lalu itu memang menyebutkan peran saksi Haidar yang sangat besar, yaitu memutuskan proyek ini berjalan, kemudian akhirnya menerima 1,6 miliar. Bahkan tadi dari eksepsi dari terdakwa Pak Yoga juga menyatakan hal tersebut. Jadi memang bukan hanya dinotis oleh kami sebagai terdakwa, kuasa hukum terdakwa Andrean, tapi terdakwa Pak Yoga pun melihat hal tersebut, kejanggalan tersebut, bahwa memang peran Haidar yang begitu besar tetapi hanya dijadikan sebagai saksi. Oke, berarti dalam hal ini penasihat hukum melihat bahwa Haidar itu harusnya menjadi tersangka? Kalau menurut hemat kami dan pengalaman kami, dengan peran yang begitu besar bahwa sudah tepat kalau Haidar dijadikan tersangka. Sementara itu, tim pengacara Andrean, Marco Umar, menyampaikan harapan hakim untuk membatalkan dakwaan terhadap kliennya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinfo TV.